Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti penjelasan pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhoirala. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Malang, jurusan Biologi. Di sini saya akan membantu Pak Budi untuk menyampaikan penjelasan mengenai pemanasan global, dan di sini saya akan menyajikannya dalam bentuk PowerPoint. Dimohon adik-adik untuk memperhatikan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Penjelasan saya akan meliputi 5 aspek. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga penyebab dari pemanasan global, keempat dampak pemanasan global, dan yang kelima cara penanggulangan pemanasan global. Yang pertama, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Pemanasan global disebut juga sebagai perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim dari bumi. Proses pemanasan global yaitu yang pertama meliputi matahari memancarkan radiasinya ke bumi, menembus lapisan atmosfer bumi. Kemudian, radiasi matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke angkasa, dan sebagian dari gelombang radiasi tersebut akan diserap oleh gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca meliputi CO2, CH4, N2O, HFCS, dan SF4 yang sebagian besar dari gas rumah kaca ini berada di sekitar atmosfer bumi. Sebagai akibatnya, gelombang tersebut terperangkap ke dalam atmosfer bumi. Jadi, gelombang cahaya matahari ini terperangkap di dalam atmosfer bumi, terperangkap di dalam gas-gas rumah kaca tersebut. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi menjadi meningkat. Peristiwa inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah ketika gelombang matahari atau sinar matahari tersebut diserap oleh gas-gas rumah kaca yang membuat akhirnya atmosfer di sekitar bumi itu menjadi lebih meningkat suhunya. Kemudian, pemanasan global itu erat kaitannya dengan efek rumah kaca. Tapi kira-kira apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas dari sinar matahari. Di atmosfer terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca, seperti contohnya yaitu CO2 atau karbon dioksida, metana, air, dan gas-gas lainnya. Seperti pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa sinar matahari memancarkan gelombangnya, kemudian dipantulkan lagi ke atmosfer, kembali ke atmosfer, kemudian ada sebagian dari cahaya matahari tersebut masuk ke dalam bumi. Di rumah kaca ini terdapat gas-gas yang berpengaruh atau gas rumah kaca atau GRK. GRK adalah gas yang terkandung di dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Matahari memancarkan radiasi inframerah, dan gas-gas rumah kaca meliputi CO2 atau karbon dioksida, CH4 atau metana, N2O atau dinitrogen oksida, CFCS atau klorofluorokarbon. Bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca itu?
efek rumah kaca yaitu yang pertama, radiasi matahari merupakan sumber dari sistem iklim di bumi. Seperti kita tahu bahwa matahari merupakan titik pusat dari tata surya kita. Sinar matahari memancarkan radiasinya dan sinar radiasi dari matahari tadi, setengah dari radiasi matahari tersebut diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkan atau memanaskan atmosfer di sekitar bumi. Sebagian lagi dari radiasi matahari ini dipantulkan kembali ke bumi dan keluar atau ke atmosfer. Sebagian sinar inframerah yang datang ke bumi diteruskan melalui atmosfer dan sebagian lagi diserap dan dipancarkan kembali ke segala arah oleh awan dan molekul gas rumah kaca. Hal inilah yang mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi semakin panas. Radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Jadi inti dari proses terjadinya efek rumah kaca adalah sebagian radiasi sinar matahari ada yang diserap dan ada yang dipantulkan. Yang diserap inilah yang menyebabkan atmosfer di sekitar bumi menjadi lebih panas atau suhunya menjadi meningkat. Setelah kita mengetahui pemanasan apa yang dimaksud dengan pemanasan global, kemudian bagaimana kaitannya dengan efek rumah kaca, kita sekarang mempelajari tentang bagaimana apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global ada banyak sekali. Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pemanasan global, yaitu yang pertama emisi CO2 atau emisi karbon dioksida, emisi metana, penggunaan pupuk kimia, deforestation atau penebangan liar, dan penggunaan CFCs. Kita akan membahas satu persatu dari penyebab pemanasan global ini. Yang pertama yaitu penyebab pemanasan global karena adanya emisi karbon dioksida. Emisi karbon dioksida dapat berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Emisi karbon dioksida juga berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Karbon dioksida banyak berasal dari bahan bakar fosil, pembangkit tenaga listrik, dan kita sendiri sebagai makhluk hidup juga mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sampingan dari proses metabolisme tubuh kita. Penyebab dari pemanasan global yang lainnya yaitu emisi metana. Emisi metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill dan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama oleh hewan sapi sebagai sampingan dari proses metabolisme tubuhnya. Metana dapat menyebabkan dampak pemanasan lebih jauh karena kekuatan dari metana 25 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Jadi kekuatan metana dalam proses pemanasan global ini jauh lebih tinggi dibandingkan efeknya karbon dioksida. Penggunaan pupuk kimia juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pupuk kimia dalam pertanian mengandung senyawa nitrogen oksida atau NO yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca. Zat kimia yang terdapat pada pupuk tersebut terkena paparan sinar matahari secara langsung dan dapat mengakibatkan kerusakan tanah karena suhunya akan meningkat menjadi lebih panas. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa sifat dari gas-gas rumah kaca ini adalah menyerap panas. Jadi dengan menggunakan pupuk kimia yang mana di dalam pupuk kimia tersebut mengandung senyawa nitrogen oksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang mana sifatnya juga menyerap panas. Jadi tanah yang diberi
pupuk kimia tersebut akan lebih banyak menyerap panas, dan hal tersebut juga mengakibatkan suhu dari tanah itu menjadi meningkat dan dapat menyebabkan kerusakan tanah. Penyebab selanjutnya adalah deforestation atau penebangan hutan. Deforestasi atau penggundulan hutan atau penebangan hutan adalah proses penebangan pohon untuk membuat ruang bagi lahan pertanian, industri, dan berbagai kebutuhan lain seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Penebangan hutan menyebabkan gangguan pada siklus air dan membuat lingkungan menjadi lebih kering dan mengarah pada perubahan iklim. Seperti yang kita tahu, pohon dan hutan itu memiliki peranan penting dalam ekosistem. Hutan telah berjasa dalam menjaga keseimbangan iklim, mengurangi polusi, mereduksi dan menyerap karbon dioksida, dan mengurangi pemanasan global. Sehingga apabila terjadi penebangan hutan atau penebangan pohon, maka peranan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem tidak dapat berjalan dengan maksimal. Peranan seperti menyerap karbon dioksida dan lain sebagainya menjadi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penyebab yang selanjutnya yaitu penggunaan klorofluorokarbon atau CFCs. CFC banyak terdapat pada pendingin ruangan. CFC adalah klorofluorokarbon, yaitu senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin yang terikat padanya. CFC terdapat pada alat pendingin ruangan atau AC yang kita kenal sebagai freon. CFC dapat merusak lapisan ozon karena pada lapisan atmosfer yang tinggi, ikatan karbon dan klorin akan terputus dan menghasilkan radikal-radikal bebas klorin. Radikal-radikal inilah yang akan merusak lapisan ozon di atmosfer bumi. Ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Apabila lapisan ozon ini rusak atau terkikis, maka efek dari sinar ultraviolet tadi dapat dengan mudah menembus bumi dan itu dapat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di dalam bumi. Lalu, apa saja dampak dari pemanasan global itu? Yang pertama yaitu perubahan iklim, mencairnya lapisan es, menurunnya hasil pertanian, penipisan lapisan ozon, dan kepunahan spesies. Kita akan membahas satu persatu dari dampak dari pemanasan global ini. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap perubahan iklim. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, perubahan iklim menyebabkan musim menjadi sulit diprediksi. Petani menjadi tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang tidak menentu. Akibat musim tanam yang sulit diprediksi dan musim penghujan yang tidak menentu, maka produksi panen juga menjadi tidak dapat dipastikan. Hal ini juga berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk. Kelaparan dan lapangan pekerjaan berkurang, yang mana hal ini juga dapat menimbulkan tingkat kriminalitas jadi lebih tinggi. Seperti di gambar, perubahan iklim dapat berdampak luas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu cairnya lapisan es di kutub utara, meningkatnya permukaan laut, dan adanya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini seperti yang kita tahu, saat ini pun seharusnya kita sudah bukan musim hujan, tapi hingga saat ini kita masih merasakan hujan dan masih banjir di mana-mana. Padahal seharusnya bulan Maret ini kita sudah bukan memasuki musim penghujan. Hal ini juga menjadi dampak dari pemanasan global, musim yang tidak menentu.
dan peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan seperti yang saya barusan jelaskan, dan peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Peningkatan penyakit ini dapat dipengaruhi karena adanya banjir. Apabila curah hujan tinggi, otomatis akan terjadi banjir, dan ketika banjir itu terjadi, banyak penyakit-penyakit yang timbul. Seperti itu. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya lapisan es. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan, peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam, kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir menjadi terancam, pemukiman penduduk dilanda banjir akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam kehidupan masyarakat. Seperti yang kita tahu, prediksi Jakarta akan tenggelam itu juga menjadi dampak dari pemanasan global. Karena adanya lapisan es yang mencair, maka permukaan air laut menjadi lebih tinggi, dan hal tersebut bisa menyebabkan daratan yang ada di atasnya bisa menjadi tenggelam. Dampak selanjutnya dari pemanasan global yaitu penipisan lapisan ozon. Ozon atau O3 adalah senyawa kimia yang memiliki 3 ikatan yang tidak stabil di atmosfer. Di atmosfer, ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer pada ketinggian 15-60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari yang berbahaya bagi kehidupan. Tanpa adanya filter dari lapisan ozon, maka akan lebih banyak radiasi UVB atau ultraviolet yang dapat menembus atmosfer dan akan mencapai ke permukaan bumi. Beberapa studi eksperimen terhadap tumbuhan, binatang, dan uji klinis terhadap manusia menunjukkan adanya efek berbahaya bila terpapar radiasi UVB secara berlebihan. Contohnya penyakit kanker kulit. Penyakit kanker kulit itu juga dapat disebabkan karena adanya radiasi UVB yang berlebihan. Dampak selanjutnya yaitu terhadap hasil pertanian. Pemanasan global memberikan dampak bagi hasil pertanian, dan banyak sekali petani yang sangat bergantung pada musim dan iklim, terutama petani Indonesia yang sangat bergantung pada musim dan iklim. Iklim di Indonesia sangat berpengaruh dengan para petani karena akan memberikan dampak kepada hasil panennya nanti. Dampak dari perubahan musim ini, kekeringan di daerah pertanian yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, dan juga apabila curah hujannya tinggi, maka juga dapat menyebabkan banjir di daerah pertanian dan mengakibatkan gagal panen juga. Terus kemudian tanaman akan terkena serangan hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya yaitu pangan akan semakin berkurang di bagian daerah yang rawan bencana kering dan banjir. Dampak dari pemanasan global ini sangat kompleks dan saling keterkaitan. Seperti perubahan musim menjadi berakibat juga dengan gagalnya panen para petani, dan hal tersebut juga dapat berkaitan dengan fenomena kelaparan yang banyak melanda daerah-daerah yang terkena bencana kekeringan dan bencana banjir. Dampak selanjutnya dari pemanasan global yaitu kepunahan terhadap beberapa spesies. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit sekali menghindari dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahannya telah dikuasai oleh manusia. Seperti peristiwa penebangan liar tersebut, hal tersebut juga akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup dari berbagai macam spesies, baik spesies hewan dan tumbuhan. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan.
tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan akan terhalangi oleh kota-kota dan lahan pertanian yang mana akan menyebabkan mereka mati karena tidak memiliki habitat lagi. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin akan musnah karena mereka tidak memiliki habitat atau tempat tinggal lagi. Karena habitat atau tempat tinggal mereka digunakan untuk lahan pertanian atau bahkan lahan pemukiman. Selanjutnya yaitu langkah penanggulangan. Yang pertama, langkah penanggulangannya adalah reboisasi atau menanam pohon kembali. Kita melihat kembali fungsi dari pohon itu sangat banyak. Fungsi pohon memegang peranan penting dalam ekosistem dan pohon dapat menyeimbangkan kadar karbon dioksida di lapisan atmosfer karena pohon akan menyerap karbon dioksida dan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yaitu tidak menebang pohon. Dengan tidak menebang pohon, maka kita akan mengurangi dampak pemanasan global. Sama kaitannya dengan fungsi dari pohon tersebut dalam menjaga ekosistem. Kalau kita menebang pohon, maka fungsi dari pohon itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kita tidak boleh menebang pohon sembarangan kalau kita ingin anak cucu kita nanti dapat merasakan indahnya bumi ini. Selanjutnya, langkah penanggulangan yang selanjutnya untuk menangani pemanasan global yaitu melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita mengurangi kadar karbon dioksida pada lapisan atmosfer. Karena sebagian besar karbon dioksida ini dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga fosil. Jadi, apabila kita menghemat penggunaan listrik, kita akan tidak banyak menggunakan energi dari pembangkit listrik tenaga fosil dan yang otomatis akan mengurangi banyaknya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik tenaga fosil. Langkah penanggulangan selanjutnya yaitu menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Dengan kita mengurangi penggunaan listrik yang saat ini banyak menggunakan energi listrik banyak menggunakan sumber bahan fosil untuk menanggulangi hasil dari pembangkit listrik tenaga fosil tadi kan menghasilkan karbon dioksida. Nah, untuk mengurangi itu, maka kita dapat menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin menggunakan bahan bakar fosil. Karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi-emisi gas ini, misalnya menggunakan energi matahari, energi air, angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini, misalnya dengan mobil tenaga surya, listrik tenaga surya, dan masih banyak lagi pembangkit listrik menggunakan sumber-sumber energi yang dapat terbarukan. Kalau menggunakan bahan bakar fosil kan bukan termasuk dari sumber energi yang terbarukan, dan hal ini juga dapat berpengaruh terhadap proses pemanasan global. Sekarang ini sedang dikembangkan bioenergi, antara lain dengan biji tanaman jarak atau Jatropha sp yang menghasilkan minyak. Jadi memanfaatkan tumbuhan untuk menghasilkan sebuah energi yang dapat digunakan untuk sebagai bahan bakar.
Salah satunya yaitu menggunakan tanaman biji jarak. Langkah penanggulangan yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Gas CFC ini biasanya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Dan perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbang 20% proses terjadinya efek rumah kaca. Maka dari itu penggunaan CFC harus dihentikan untuk menanggulangi permasalahan pemanasan global dan menghapuskan penggunaan CFC secara menyeluruh. Sudah, terima kasih penjelasannya sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau mungkin terlalu cepat. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.